Berbicara bagi kami, sebab hati kami telah siap. Roh Kudus semua yang ada di tempat ini bersama dengan kami, cengkeram dengan kuat kuasa, sehingga setiap kebenaran yang kami terima akan mengubah hidup kami. Setiap kebenaran yang kami terima akan membawa kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Setiap kebenaran yang kami nikmati akan membawa kami makin hari makin kuat dalam kekuatan iman kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami, sebab hati kami telah siap untuk menerima. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa dan siap menikmati. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Shalom. Shalom. Saudara, kita berada di suatu keadaan yang semakin hari semakin genting dalam dunia ini. Ada banyak perubahan hidup yang terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Perubahan ini akan membuat kita mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Perubahan ini akan membawa kita ke dalam intimidasi dari sebuah keadaan. Untuk itu kita perlu punya iman yang kuat atas perubahan ini. Amin. Pagi ini sama-sama kita mau lihat kebenaran firman Tuhan dari Yudas pasal 1. Yudas pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17 sampai ayatnya ke-23. Yudas pasal 1 ayat yang 17 sampai ayatnya yang ke-23, perikopnya nasihat untuk meneguhkan iman. Saya beri judul atau tema dari firman ini untuk pagi ini, keteguhan iman menjelang akhir zaman. Baik, mari kita baca bersama-sama saling bergantian. Saya baca ayat janji, Bapak Ibu akan baca ayat genap. Ayat 23 kita akan baca bersama-sama. Sudah mendapatkan semua? Saya mulai ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul-Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23 sama-sama. 2, 3. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan kecilan pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Menjelang akhir zaman ini akan tampil banyak pengejek-pengejek. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita, menjelang akhir zaman ini akan tampil banyak pengejek-pengejek. Mereka yang tidak hidup dekat dengan Tuhan, mereka yang tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Itu ada di sekitar kita dan hidup bersama-sama dengan kita. Pagi ini Tuhan ingin kita supaya kita melihat diri kita.
Jika keadaan itu datang atas hidup kita, apa tindakan kita? Apa sikap kita yang perlu kita ambil? Ketika pengecer ini, yang dikatakan pemecah belah, provokasi kami akan datang atas hidup kita. Apa yang saudara dan saya akan kerjakan? Apa yang saudara dan saya akan lakukan dalam keadaan seperti ini? Ada 3 hal penting pagi ini mau kita belajar sama-sama. Untuk supaya dalam keadaan itu iman kita tetap kuat. Hal pertama, kita mau lihat hal pertama. Ayat 21, ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kondisi ini akan terjadi dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya, sementara saudara beribadah, sementara saudara bersekutu dengan Tuhan, sementara dalam pergaulan kehidupan. Pengecer itu akan terus tampil. Pengecer ini adalah orang-orang yang digunakan oleh kuasa kegelapan. Orang-orang yang digunakan oleh setan dan iblis untuk mengganggu kenyamanan hubungan saudara dan saya dengan Allah. Amin. Dia tidak ingin saudara dan saya mengikat hubungan yang baik. Dia tidak ingin saudara selalu dekat dengan Tuhan. Dia tidak ingin saudara selalu ada dalam kebenaran Tuhan. Mereka akan tampil selalu mempengaruhi hidup dari siapa saja. Terkadang di orang dekat kita, terkadang tetangga kita, terkadang saudara kita. Apa yang kita harus buat dalam kondisi seperti ini? Apa yang kita perlukan sebagai seorang yang menaruh percaya kepada Tuhan? Apakah ikut pengaruh mereka? Apakah ikut arus mereka? Apakah ikut keinginan mereka? Atau saudara tetap bertahan menurut keinginan Tuhan? Di sini Alkitab katakan dalam poin pertama, hal pertama yang saudara harus lakukan adalah bangunlah dirimu. Engkau bangun diri seperti apa? Engkau bangun diri di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Sebelum kehidupan harus terbangun sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau mengambil hal-hal yang baik, kebenaran yang baik, untuk engkau taruh dalam seluruh kehidupan. Gunakan itu berjalan dalam imanmu. Bukan bisikan-bisikan yang datang pada engkau. Bukan kemauan-kemauan dunia yang datang mau mengalihkan engkau dari perhatianmu kepada Tuhan yang engkau percayai. Ingatlah pada akhir zaman pengecer itu akan datang kepadamu. Setan berusaha menjerumuskan saudara dan saya. Setan berusaha untuk membawa saudara saya keluar dari kasih karunia Allah. Itu tujuannya. Dia tidak ingin engkau nyaman dengan Tuhan. Dia tidak ingin engkau kuat dengan Tuhan. Dia tidak ingin engkau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu dia mau merubah langkah imanmu. Dia mau merubah prinsip kehidupan ilahimu. Dia mau merubah semua tatanan hidup yang sedang engkau bangun bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Alkitab mengingatkan kita, bangunlah dirimu dalam Kristus Yesus Tuhan. Ayat 20 dibilang, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bukan orang lain yang mau membangun dirimu, tapi engkau sendiri. Pribadimu harus bangun diri di hadapan Tuhan, begitu kuat imanmu. Tidak tergoyahkan dalam kondisi atau keadaan apapun. Engkau tidak hidup mengikuti situasi dan kondisi dunia ini, tapi engkau sedang hidup mengikuti langkah Tuhan. Amin. Tetapkan pengharapanmu.
dan berjalanlah di sana supaya imanmu tetap terbangun dengan baik. Kita lihat firman Tuhan. Saya tidak dapat terlalu banyak. Kita lihat firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kalau ada yang sudah dapat, silakan membacakan. Ini Matius pasal 7 ayat yang ke-24 hingga 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Saudara lihat, dan saudara harus bangun adalah di atas batu, bukan di atas pasir. Amin. Kalau untuk bangun di atas pasir, ketika datang badai, ketika datang hujan, ketika datang angin, dia pasti rubuh. Karena tidak kokoh dan tidak kuat dasarnya. Tetapi jika engkau bangun di atas batu adalah Kristus Yesus, imanmu engkau bangun di sana, maka engkau akan semakin kuat, engkau akan kuat. Apapun tantangan yang datang, apapun halangan yang datang, apapun pasangan hidup yang engkau alami, tidak akan menggoyahkan engkau. Amin. Saya kasih contoh, bagaimana cara kerjanya penyedia. Saya kasih ilustrasi, saya minta maaf Bapak Korla. Ini Bapak Korla. Saya mau kasih contoh bagaimana penyedia kerja. Ada satu ibu ketemu Bapak Ibu Korla, dia bilang begini, Ibu Korla, minta maaf ya Pak, Ibu Korla, aku lagi minta mandi. Aduh, bukan kok saya juga berkata begitu. Ada satu ibu yang cerita sama ini. Ya dong. Terus Ibu Korla tanya siapa? Siapa yang bilang itu? Nah, ibu ini yang bilang, Ibu Korla cari dulu. Oh, ini. Saya pulang lagi, saya urus saya banget. Kenapa kau urus saya? Jadi keributan. Ya dong. Jadi keributan. Saya dengar dari sini, saya dengar dari ibu ini yang bilang begini jadi. Saudara lihat, setelah dari ibu ini ke ibu ini, Bapak Korla tidak tahu. Kalau Bapak Korla bukan orang yang tidak tahu orang mandi, dia tahu mandi. Lihat saja ganteng sekali. Ya, bukan beruntung dapat laki-laki yang ganteng sekali. Cuma dia botak sama dengan saya. Botak-botak tapi ganteng. Ya itu ya tepuk tangan dulu untuk Bapak Korla. Kalau Ibu Korla dia tanggapi itu, dia mulai cari penyelesaian dengan cara dia. Kenapa kamu bicara begitu? Saya pun suami baik-baik, mengapa kamu cerita yang tidak betul? Tapi kalau ibu dia tanggapi itu, maka pengejek itu telah mempengaruhi kehidupan. Iblis telah mempengaruhi hidupnya, dia telah membuka rumah. Tapi waktu dia dengar ini sebagai anak Tuhan, dia tidak marah. Dia pulang, dia masuk kamar, dia berdoa, Tuhan terima kasih. Hari ini ada orang bicara begini suami saya, tapi dia yang hidup dengan saya tahu dia. Dan kau tahu hubungan kami, dan kau tahu hidup kami. Dia tidak perlu lagi cari masalah, dia diam. Dan dia juga bicara sama suaminya, karena dia bawa perkara itu kepada Tuhan. Itu yang menyebabkan imannya kokoh. Tapi kalau dia jalan cerita, berarti imannya mulai hancur, imannya mulai dipengaruhi. Cara kerjanya setan itu. Jadi kalau dari satu ibu ke ibu yang lain, ke ibu yang lain berkembang. Saya mau bilang saudara, setan dia suka bikin itu dosa berjamaah. Tahu dosa berjamaah? Dari Ibu Korla pergi tanya ibu ini bicara ke sana, ibu ini satu lagi bicara, satu terus berapa banyak ibu. Akhirnya kita rame-rame ikut dosa. Betul toh? Jadi setan dia berusaha untuk kita semua masuk dalam jebakannya. Dia ingin mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikutnya. Kalau itu sudah terjadi,
maka kita akan mengalami hal yang dibilang di sini dibilang pemecah belah. Kebetulan yang cerita itu minta maaf, Ibu Tukayo. Ibu Tukayo sampaikan ke Ibu Vero. Loh, waktu jadi masalah itu jadi besar, hubungan mereka ini jadi tidak bagus, betul tak? Ibu dengan Ibu Korwat tidak ini, Ibu dan Ibu Vero ini jadi pecah. Yang tadinya mereka hidup sama-sama, mereka suka duduk sama-sama, ada apa mereka bagi sama-sama, mereka jalannya hidup bersama-sama, susah sama-sama. Tapi waktu masalah itu datang, semua hubungan itu jadi renggang. Itu yang diinginkan oleh dunia ini. Saudara bisa perhatikan? Tetapi waktu Ibu Korwat dengar masalah itu, dia bawa datang kepada Tuhan. Dia simpan masalah itu, dia hanya berikan kepada Tuhan. Setan tidak punya celah untuk merusak dan memecah belah hubungan itu. Amin. Don't cerita sampai model bukan punya Pak Korwat tetap masyarakat yang ganteng. Amin. Dia tidak mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dia tetap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Rumah tangga tetap dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Setan dia ingin mencuri apa yang terbaik ada dalam hidup saudara dan saya, dalam rumah tangga saudara dan saya. Apa yang ada dalam pribadimu, dia ingin ambil itu digantikan dengan hal yang buruk, yang memecah belah engkau dengan Tuhan. Tidak memiliki hubungan yang kuat lagi dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari bangun hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Bangun imanmu yang paling suci. Dengan cara apa? Berdoa. Di dalam Roh Kudus. Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 26, 27, 28. Roh Kudus dia bekerja untuk menolong kita. So dia tahu bahwa kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, tapi dia juga mengerti apa kehendak Allah untuk hidup kita. Maka dia akan menutupi kekurangan-kekurangan kita dengan caranya. Oleh karena kita butuh Roh Kudus ketika ada persoalan masalah, kita melibatkan dia, maka dia akan memberikan solusi menurut jalan dan kehendak Allah. Amin. Itu poin pertama. Poin kedua, ayat 21, saudara lihat di sana. Dia katakan begini. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara, proteksi dirimu, jaga dirimu sendiri. Tidak mungkin orang lain akan menjaga engkau, cuma engkau sendiri yang dapat menjaga itu. Engkau menerima firman Tuhan, engkau hidup dengan firman Tuhan, jaga hidup ini dengan firman Tuhan. Orang yang memelihara hidupnya, dia tidak akan menerima hal-hal yang buruk yang datang kepada hidupnya. Dia tidak mengambil itu menjadi bagian untuk masuk dalam hidupnya, dia pasti menolaknya. Amin. Dia memiliki kehidupan yang dengan pandangan yang selektif, memilih masalah-masalah kehidupan yang selektif. Mana masalah yang menguntungkan bagi imannya, mana masalah yang tidak menguntungkan bagi imannya, dia akan tolak. Tapi apa yang menguntungkan bagi imannya, bagi pertumbuhan rohaninya, bagi hubungannya dengan Allah, itu akan dia jaga dengan baik. Itu yang menolong saudara dan saya untuk terpelihara. Jadi jangan mengikuti arus dunia ini. Jangan mengikuti keinginan dunia ini. Jangan ikut terlibat di dalam semua yang dunia tawarkan kepada engkau. Tapi jagalah dirimu, peliharalah hidupmu sedemikian rupa dengan terus bangun hubungan dengan Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Terus hidup dalam penyembahan, terus hidup dalam hubungan baik dengan Tuhan. Saudara, ini menjadi keinginan Tuhan segala hidupmu, imanmu terpelihara. Di situ engkau akan teguh. Pengecek-pengecek itu boleh datang, segala macam boleh datang atas hidupmu, tapi engkau tidak tergoyahkan karena engkau membangun dan memelihara hidupmu sedemikian rupa supaya Tuhan terus menjalan. Kita lihat firman-Nya. Lukas 11 ayat 28.
Lukas 11 ayat yang ke-28. Tetapi dia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Bukan perkara-perkara dari dunia itu dia ambil, dia bawa dalam hidupnya. Tapi dia hidup dengan firman Allah, dia memelihara firman Allah, menjadi bagian yang memproteksi hidupnya, menjadi bagian yang akan memelihara hidupnya, yang akan menjaga hidupnya. Setiap saudara baca firman Allah, kalau firman ini kau baca, firman itu berkuasa bahwa firman itu memberkati engkau. Saudara, setelah kau selesai membaca kebenaran ini, kau tutup hati kamu, kau berdoa, Tuhan, biarlah apa yang hari ini saya baca sebagai firman itu menjadi bagian untuk hidup saya. Biarlah firman itu menjadi bagian untuk hidup saya. Saya ingin bangun hidup saya ingin memelihara hidup saya dengan kebenaran firman. Saya lakukan itu. Ketika saya buka firman, saya mulai baca. Ada bagian yang terbaik di situ saya akan tandai. Kemudian setelah saya tutup Alkitab, saya berdoa, Tuhan, saya ingin seperti janji-Mu begini untuk saya. Saya ingin hidup saya seperti itu, Tuhan. So, itu cara saudara memproteksi diri, saudara memelihara hidupmu dan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan orang datang bilang, ya sama ikut apa yang kau bilang. Yuk, bagus sekali itu cerita. Saya mau. Dan saudara tidak tahu ada jebakan yang akan membuat engkau terjerumus di sana. Dan akhirnya engkau memiliki hidup yang tidak lagi baik. Engkau mengalami kehancuran. Memang itu kerjanya pengejek seperti itu. Dia mau, setan dia mau seperti itu. Iblis dia mau seperti itu supaya engkau jatuh dalam hal itu. Tapi Tuhan bilang menjelang akhir zaman ini, banyak pengejek akan tampil, tapi engkau harus kuat di dalam iman. Imanmu terus tetap teguh, tidak boleh tergoncangkan, tidak boleh dipengaruhi apapun. Mari lihat hidup imanmu dengan baik di hadapan Tuhan. Ayat bagian ketiga kita mau lihat. Ayat yang ke-22. Tunjukkanlah belas kasihan atau kita menunjukkan belas kasihan bagi jiwa-jiwa dan menyelamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari kebinasaan. Bagian yang ketiga atau dari poin ketiga untuk memelihara iman, engkau harus tunjukkan kasihmu. Engkau mau menolong siapa saja. Ada orang yang tersesat, engkau bisa bawa dia kembali datang kepada Tuhan. Engkau bisa jalan menasihati dia. Hidupmu seperti ini salah. Engkau harus bangun hidup seperti ini. Ini hidup yang baik. Ini hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan selamatkan dia. Di ayat ini dikatakan, rampaslah mereka dari api. Mereka sudah menuju kepada kebinasan. Engkau punya bagian adalah mengambil mereka, membawa mereka kembali ke dalam Kristus Yesus, hidup dalam Kristus. Yaitu mereka mengalami kasih karunia Allah. Untuk itu Tuhan Yesus mati di Golgota. Kebaikan yang diberi bagi saudara dan saya, kasih yang ditunjukkan bagi saudara dan saya teralami. Kasih itu harus dibagikan kepada orang lain. Kasih itu harus ditunjukkan bahwa Allah itu kasih. Maka saya sebagai anak Allah, saya harus menunjukkan kasih Allah itu kepada orang lain, supaya mereka juga mengalami pertobatan, supaya mereka juga mengalami pengampunan, mereka juga bisa mengalami pemulihan. Itu keinginan Tuhan, saudara. Tunjukkan itu. Apa yang kau tunjukkan dari imanmu kuat? Engkau pergi bersaksi, engkau pergi membawa jiwa-jiwa, engkau bawa jiwa-jiwa baru itu bagian yang membuat Tuhan menyalangi hidupmu. Tuhan sedang terhadap apa yang kau lakukan. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 kita baca dulu amanat tadi. Matius 28 ayat 19 dan 20.
dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara lihat bagian yang dibutuhkan dari kita yang terakhir ketika kita mengalami kita bersama dengan Tuhan. Tuhan juga taruh beban dan tanggung jawab untuk kita juga harus bisa bersaksi. Kita juga harus bisa datang kepada orang lain untuk menyelamatkan mereka. Bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Tunjukkan kasih-Mu. Apa yang ada pada diri saudara dan saya ketika kita dapat kasih karunia Tuhan bukan milik pribadi kita, saudara, tapi itu punya Tuhan. Tuhan ini saudara dan saya bagikan kepada orang lain. Pengalaman yang kau alami dengan Tuhan mengubah hidupmu, membuat engkau diberkati, dan yang banyak hal yang Tuhan buat dalam hidupmu itu engkau jadikan alat kesaksian, engkau jadikan bahan kesaksian sehingga orang dapat mengenal Tuhan. Amin. Waktu mereka tersentuh dengan itu, nanti mereka bertanya, oh kok alami seperti ini kah? Oh Bapak tukang kok bisa seperti ini? Oh tukang bilang misalnya untuk aku, saya kalau pas keluar sampai saya gereja. Tapi hari ini saya ada di sini. Hari ini saya bisa mengalami ini karena kemurahan Tuhan. Karena saya mengalami kasih karunia. Amin. Dulu kami masih di gereja lama, ada satu kakak yang tukang mabuk. Kami kenal di pasar, dia kenal Yakob. Tokoro. Sudah waktu dia tidak kenal Tuhan itu, dia sudah masuk pasar, semua dosa tahu sudah. Dia ada barang apa yang ditembak. Begitu Yakob datang, gelisah semua orang di pasar. Haji semua gelisah. Apalagi kalau dia pergi di rumah saudara perempuannya, Mama Esther yang dia masuk di rumahnya langsung Mama Esther, yang mana kamu lihat rumah datang, lihat nanti barang apa yang hilang. Saudara lihat tuh, lihat nanti ada barang apa yang hilang. Tapi saudara, waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia diubahkan oleh Tuhan. Waktu dia menerima pemulihan dari Tuhan, dia dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dia berbeda. Yakob yang dulu pegang botol, sekarang Yakob itu pegang Alkitab. Waktu dia jalan di pasar, haji-haji tanya dia begini, kok berapa ini? Kok Yakob bersikap, kok kenapa kau alami? Apa yang buat sampai kau seperti ini? Jawabannya cuma singkat, semua ini karena Yesus. Semua ini karena Yesus. Saudara, dia alami kasih karunia Tuhan. Dia pegang koran Betani itu, dia jalan jual. Dia bersaksi. Tuhan lakukan banyak terobosan dalam hidup. Ada banyak hal besar Tuhan buat dalam hidup. Dia hidup cuma dengan separuh jantungnya, paru-parunya separuh. Akhirnya dia meninggal dalam hidup takut-takut. Saudara, mari kita putar omongan seperti ini. Mari kita rampas omongan seperti ini dari api. Kita bawa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Jangan nikmati kasih karunia Allah untuk dirimu sendiri. Engkau orang egois. Paling tidak engkau harus bisa berdoa untuk mereka, tetanggamu, orang-orang di sekitarmu. Siapa saja engkau bisa berkata kepada mereka, Yesus itu baik. Yesus mampu mengubah hidupmu. Yesus mampu memberkati engkau. Yesus mampu untuk memulihkan engkau. Amin. Mari taruh itu dalam hidup. Pegang itu dalam hidup. Dengan demikian iman akan semakin hari semakin kuat. Ketika Tuhan datang, saudara dan saya layak untuk menerima bagian dalam kerajaan. Amin. Mari kita sama-sama bangun gereja ini. Kita pelihara, kita bangun iman kita, kita pelihara hidup ini, kita tunjukkan kasih kepada orang. Dengan demikian, Tuhan akan memulihkan seluruh kehidupan umat. Gereja yang akan diberkati oleh. Mari musik, mari. Saya akhiri sampai di sini.